Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami bakal menjelaskan terkait penggunaan alat luxmeter. Luxmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pencahayaan. Nah, sebelum kita berlanjut ke pengukuran pencahayaan, kami bakal menjelaskan dulu terlebih dahulu bagian-bagian yang terdapat pada alat luxmeter. Bagian-bagian pada alat luxmeter yang pertama adalah terdapat sensor dan juga meter alat. Pada bagian meter alat terdapat beberapa tombol. Yang pertama, tombol merah adalah tombol power on dan juga off. Selanjutnya terdapat tombol maksimum dan minimum, yaitu tombol untuk mendapatkan hasil maksimum dari pengukuran pencahayaan dan juga hasil minimum dari pengukuran pencahayaan. Selanjutnya terdapat tombol hold, yaitu tombol yang digunakan untuk memberhentikan sementara hasil pengukuran pada alat luxmeter. Nah, selanjutnya ada real atau relatif. Fungsi relatif ini digunakan untuk membandingkan antara hasil pengukuran pencahayaan sekarang dengan hasil pengukuran yang menjadi referensi pada alat luxmeter ini. Nah, selanjutnya ada peak. Peak merupakan fungsi yang dimana memungkinkan alat luxmeter untuk mengukur panjang gelombang dengan panjang gelombang kurang lebih 10 µs. Nah, selanjutnya terdapat tombol unit. Tombol unit bisa digunakan untuk mengganti satuan pada alat ini. Pada saat alat ini terdapat dua, yaitu lux dan juga funda candle. Nah, selanjutnya terdapat tombol record atau juga untuk merecord hasil dari pengukuran pencahayaan. Nah, yang terakhir terdapat tombol zero, yaitu tombol yang digunakan untuk dilakukan kalibrasi pada alat luxmeter ini. Setelah muncul layar ini, maka alat siap digunakan. Sebelum kita melakukan pengukuran pencahayaan, kita bakal melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Pada alat luxmeter terdapat dua cara untuk kalibrasi. Yang pertama adalah internal yang langsung dari alatnya, dan juga yang kedua eksternal, yaitu yang dilakukan oleh lembaga yang menyediakan tempat untuk kalibrasi. Nah, untuk kalibrasi internal terdapat dua cara. Yang pertama adalah dengan cara memencet tombol zero sehingga muncul pada tampilan layar yaitu cal. Nah, setelah itu ketika sudah muncul angka 0.0, maka alat sudah terkalibrasi. Cara yang kedua adalah dengan cara membuka tutup sensor, kemudian menutup kembali. Jika hasil pada screen sudah menampilkan angka 0, maka alat sudah terkalibrasi. Selanjutnya, alat siap untuk digunakan. Selanjutnya kita bakal membahas terkait pengukuran pencahayaan. Pencahayaan, menurut Peraturan Menteri Tenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, adalah jumlah penyinaran yang dibutuhkan suatu bidang kerja untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Nah, berdasarkan SNI 7062 Tahun 2019, untuk pengukuran intensitas pencahayaan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengukuran pencahayaan setempat, dan yang kedua adalah pengukuran pencahayaan umum. Pencahayaan setempat adalah pengukuran intensitas pencahayaan yang dilakukan pada bidang kerja, mesin, ataupun alat-alat yang memerlukan intensitas pencahayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua adalah pengukuran pencahayaan umum, yaitu adalah pengukuran pencahayaan yang dilakukan di lingkungan kerja yang memerlukan intensitas pencahayaan yang sama. Berdasarkan SNI 7062 Tahun 2019, untuk penentuan titik pengukuran pencahayaan umum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dengan luas ruangan kurang dari 50 meter persegi, yaitu tidak ada minimal titik tergantung dari luas ruangan tersebut. Dan yang kedua adalah untuk luas ruangan 50 hingga 100 meter persegi, itu minimal titiknya ada 25 titik. Nah, yang ketiga adalah untuk luas ruangan lebih dari 100 meter persegi dengan minimal titik sampel adalah 36 titik. Mengapa? Karena ketika luas ruangan tersebut dibagi menjadi area-area kecil yang maksimal area tersebut mewakili 3 meter persegi masing-masing areanya. Nah, untuk titik sampling sendiri yaitu adalah titik temu antara dua diagonal bagian dengan luas kurang dari 3 meter persegi tadi. Seperti yang ditambahkan pada area tersebut untuk titik sampelnya dapat dilihat. Nah, seperti itu. Setelah penjelasan yang dijelaskan tadi, maka kita bakal mempraktekkan pengukuran pencahayaan intensitas pencahayaan umum. Nah, yang pertama kita nyalakan alatnya. Setelah alat menyala, kemudian kita menuju titik sampling yang telah ditentukan tadi untuk melakukan pengukuran pada titik sampling tersebut. Dengan pertama adalah kita membuka alat sensornya. Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah tidak boleh ada barrier yang menghalangi sensor ketika dilakukan pengukuran. Dan yang kedua adalah pastikan bahwa jarak antara sensor dengan tanah adalah 0,8 meter. Nah, setelah hal tersebut sudah dilakukan, maka kita perhatikan hasil pengukuran pada layar.
kita tunggu beberapa saat hingga hasilnya stabil. Setelah hasilnya stabil, maka kita catat pada buku catatan. Kita lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pada masing-masing titik sampling yang telah ditentukan. Kemudian catat hasilnya. Setelah itu, setelah pengukuran selesai, maka tutup kembali sensor dan matikan alat. Itulah tadi penjelasan bagaimana cara penggunaan alat luxmeter dan juga pengukuran intensitas pencahayaan. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.